bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal ulama, para alim, para ulama, para asatid, para sesepuh, para habaib, dan juga kepada seluruh jamiah al-muhsinin, wabil khusus kepada sahibul hajah yang saat ini sedang memperingati haul Abah Haji Raqib. Semoga oleh Allah diberi keselamatan dunia dan akhiratnya, dan juga oleh Allah beliau Abah Haji Raqib diampuni segala dosa-dosanya dan mendapatkan rahmat di alam kuburnya hingga akhirat. Amin, Allahumma amin. Para jamaah al-muhsinin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saat ini kita sudah mau mendekati bulan Maulid. Maka izinkan kami sekiranya di sini mau menyampaikan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami ambil dari kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuhu syatrul iman. Rasulullah bersabda bahwasanya suci itu adalah separuh daripada iman. Separuh yang satunya penafsiran Imam Ghazali, yakni syahadat. Ketika sudah syahadat maka masuk untuk separuh selanjutnya, yakni bersuci. Kenapa kok suci itu termasuk separuh daripada iman? Karena setiap ibadah itu butuh dengan yang namanya suci. Kita mau sholat harus suci dulu dari hadas kecil, hadas besar. Kita ibadah haji dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lain, bahkan dalam pelaksanaan ubudiyah niku dianjurkan menggunakan hal-hal yang suci. Ada yang diwajibkan juga. Walaupun yang tidak diwajibkan itu sejatinya tetap untuk menjaga daripada menggunakan hal-hal yang suci. Seperti berbuka walaupun pakai dengan hal haram kan tetap bisa membatalkan, tapi yang namanya haram tetap dosa dalam sisi perkara amrul khalidnya, dalam perkara lainnya. Sehingga dikatakan satrul iman itu bersuci itu separuh daripada iman karena demikian. Ada riwayat lain yang mengatakan istilah suci dikatakan separuh iman itu apabila suci hatinya, suci dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, riya, kemudian ujub dan lain sebagainya. Secara garis besar suci sendiri itu terbagi menjadi dua, yakni suci yang hubungannya dengan dohir, seperti halnya kita berwudu, kita mensucikan diri dari hadas besar, yakni mandi besar. Sucinya baju yang mau kita kenakan untuk sholat, sucinya tempat juga. Ada kalanya suci secara hati, yang mana Imam Ghazali untuk mengetahui batas-batasan dan sebab-sebabnya kotoran-kotoran hati ini, dan juga hal-hal yang bisa menancapkan seseorang dalam hatinya daripada sifat-sifat
buruk dalam hatinya atau kotoran-kotoran di hatinya, dan juga mengetahui solusi atau caranya menghilangkannya itu hukumnya fardhu ain. Kita wajib untuk mempelajarinya. Nah, kalau badan itu kita bisa menggunakan pensuciannya itu pakai air alatnya dan juga pakai debu. Sedangkan kalau pensucian hati kita menggunakan metode riyadhah atau melatih diri. Umpama diri ini suka dengki, ya hendaknya diri kita berusaha untuk etok-etok gak dengki dulu, ya. Walaupun hati masih gak terima, tapi kita etok-etok dulu, sehingga nanti akan menjadi tabiat, akan terbiasa. Umpama biasa diri ini ujub, maka kita etok-etok gak ujub aja dulu, ya. Kita upayakan diri ini biar gak ujub, sehingga sifat ketidakujuban itu akan melekat ke diri kita, Umpama diri kita suka memamerkan sesuatu atau riya lah istilahnya ini, ya kita etok sehingga pokoknya seperti itu tadi. Artinya butuhnya dengan riyadhatul nafsi, melatih diri. Metode seperti ini sebenarnya sudah diajarkan daripada pengajaran guru-guru kita semua, yakni Syekh Khalil ketika beliau mengajarkan Bayi Hasyim Asy'ari, ketika beliau mengajarkan Yai Manaf Abdul Karim. Beliau itu pakai metode riyadhatul nafsi sebelum mengisi guru-guru kita itu dengan ilmu. Nah, jadi salah satunya ketika Bayi Hasyim Asy'ari dipondokkan ke Syekh Khalil itu, pada saat itu beliau diantarkan oleh ayahnya. Bayi Hasyim itu memang sudah dari dulu dari keturunan para ulama, para kiai. Sehingga ketika dihantarkan itu oleh Syekh Khalil, ayah dan Bayi Hasyim itu dikumpulkan di istilahnya kayak lapangan pondok, di lapangan pondok yang mana di sana itu ada kandang ayam, ya, dan macam-macam di sana itu juga para santri juga di sana. Sehingga ketika sudah berkumpul semua para santri, Bayi Hasyim menyuruh Syekh Khalil menyuruh Bayi Hasyim, "Wahai Hasyim, kamu masuk ke kandang ayam." Kemudian ayahnya diberi izin, "Apa kamu mau saya masukkan anakmu ke kandang ayam?" Ya, karena kenapa beliau abah daripada Bayi Hasyim itu memang menginginkan anaknya dididik secara zahir dan batin, sehingga beliau itu rela walaupun pada saat itu dipandang oleh banyak santri. Ibarat seseorang anak presiden gitu ya, terus dipondokkan, ternyata di depan para santrinya anak tersebut dipermalukan. Kalau anak orang biasa kan biasa maklum. Beliau itu memang sudah dari dulu terkenal putranipun para ulama. Dan juga banyak sekali metode-metode yang demikian yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Sehingga ketika sudah hati itu terbiasa dilatih, maka akan menjadi melekat atau bertabiat pada dirinya, tidak gampang terbawa dengan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu sejatinya galak, kalau dibiarkan itu akan semakin liar, sehingga perlunya untuk dilatih. Kemudian alhamdulillah tamla'ul mizan. Kelanjutan daripada hadis tersebut, yakni alhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kelak ketika yaumul hisab. Kemudian kelanjutan daripada hadis, fa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Bacaan subhanallah walhamdulillah yang sering kita baca, kadang yang setelah sholat, kadang ketika tadi kita pas tahlilan dan membaca wiridan tersebut, itu memenuhi seluruh tempat di antara bumi dan langit. Andaikan dibentuk, ucapan tersebut yang kita lontarkan itu akan menjadi penuh semua ini, seluruh bumi dan langit ini.
saking berbobotnya. Walaupun bacaan itu ringan ya, di lisan kita ringan, akan tapi sangat berbobot. Kemudian dalam hal suci, niku tadi kami tarik lagi ke pembahasan tentang suci tadi. Yakni ada sesuatu yang wajib sebelum kita sholat yang harus kita laksanakan, yang berupa wudhu. Yang mana wudhu sendiri itu kalau redaksi ini adalah asal mula daripada wudhu dan asal mula daripada sholat berjamaah. Ketika itu para malaikat tidak terima atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang diambil dari ayat yang sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ini kan ceritanya di dalam surah Al-Baqarah itu ketika dulu bumi sebelum diisi oleh manusia, bumi itu diisi dengan para jin, para iblis. Akan tapi setelah itu dirusak oleh jin. Ketika dirusak bumi itu, Allah mengutus para malaikat untuk mengamankan bumi ini sebelum ada penciptaan manusia pada saat itu. Sehingga ketika malaikat mengamankan, jin itu dipisah, ada yang dibuang ke laut, ada yang dibuang dan gunung-gunung itu, makan sengit ya kalau di gunung-gunung itu. Kalau dalam tafsir Jalalain. Jadi habis itu setelah diamankan oleh malaikat, Allah menciptakan manusia. Nah ini malaikat istilahnya ini komplain. Kenapa kok buat yang baru lagi? Ini saja yang makhluk sudah lama, yang sudah dikenal baik. Iblis, jin itu kan terkenal baik, ahli ibadah. Akan tapi ketika disuruh untuk menjaga bumi, untuk menempati bumi, malah membuat rusak. Apalagi makhluk yang baru yang masih belum jelas-jelas kebaikannya. Sehingga pada saat itu Allah niku murka kepada para malaikat. Lah, ketika Allah murka niku ada sebagian yang dirusak. Fa ahlaka ba'dan wa tab'ala ba'din minhum munkar wa nakir. Ada yang terima tobatnya. Ya, ini termasuk yang terima tobatnya itu malaikat munkar dan nakir. Kemudian Allah memerintah kepada malaikat, seluruh pada malaikat yang komplain kepada Allah itu untuk mengambil wudhu, yang mana sumberan wudhu itu di bawahnya arsy. Kemudian sholat bersama-sama yang dipimpin oleh malaikat Jibril 2 rakaat. Sehingga ini adalah awal dalil daripada asal mulanya wudhu dan juga asal mulanya sholat berjamaah. Dan wudhu sendiri itu banyak sekali faedahnya, dan manfaat daripada wudhu itu bisa menjadi kebaikan pada diri kita. Bukan hanya dalam segi akhirat saja, tapi kita juga dapat kemanfaatan yang berupa sisi duniawi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang menyempurnakan wudhunya, maka Allah akan mengampuni segala dosanya sebelumnya dan dosa yang akhir. Kemudian di riwayat lain, apabila ada seorang muslim yang berkumur, Allah akan mengampuni segala ucapannya, segala dosa-dosa yang dia lakukan di hari itu. Apabila ketika dia membasuh tangannya, Allah juga mengampuni daripada dosa-dosa yang dia lakukan di saat itu. Ketika membasuh kepalanya juga demikian. Sehingga ketika setelah wudhu, orang yang setelah wudhu niku seakan-akan orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya, seakan nggak punya dosa. Karena itu kita disunahkan untuk menjaga wudhu. Kenapa demikian? Man ahdatsa wa lam yatawaddo faqad jafani. Apabila orang hadas kemudian dia enggak mau berwudu, seakan-akan dia niku sedang keras kepala. Dikategorikan keras kepala bagaimana? Nah, kan seperti ini. Kita oleh Allah diberikan kemudahan atas air.
Kalau kemarin pas lihat berita niku di Jakarta itu mau menggunakan air saja harus beli untuk satu jeriganya 10.000. Sedangkan kita tinggal masuk ke kamar mandi sudah menemukan air. Bahkan di pet-pet kadang. Sendaknya pentingnya untuk kita menjaga wudhu niku sehingga menghilangkan rasa keangkuhan kita. Segampang itu kenapa masih kita tidak menjaga kesucian kita. Kemudian ketika Nabi Muhammad mengutus Umar bin Khattab di Syam, ketika itu beliau sudah sampai Syam, beliau duduk-duduk di tempatnya seorang pendeta. Kemudian diketoklah pintu pendeta tersebut, kemudian dibuka. Setelah dibuka, ya beliau gak menganjurkan, tapi sebenarnya itu langsung berbicara. Qala wahallahu ta'ala ila Musa alaihissalam idza khufta sultanan fatawadda. Ketika kamu takut untuk menghadap sultan atau khawatir, maka berwuduklah dan perintahlah keluargamu untuk berwuduk. Kenapa? Karena ketika seorang berwuduk niku sedang dalam keamanan. Nah, ini satu ya. Orang berwuduk akan dijaga keamanan oleh Allah. Kemudian dalam kitab Tabaqatnya Imam Ibnu Subki qala Allah Ta'ala ya Musa tawadda fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu'in fala talumunna illa nafsak. Wahai Nabi Musa, ketika berwuduklah kamu ketika ada sesuatu yang mengenai kamu, entah itu berupa musibah atau apapun gitu, yang mana pada saat itu engkau tidak dalam keadaan berwuduk, maka jangan salahkan kecuali kamu sendiri yang kamu salahkan, karena dalam keadaan sedang hadas. Nah, ini apa? Itu bahasanya wudhu itu juga menjaga keamanan diri kita. Kemudian ketika engkau mampu menjaga wudhu, maka laksanakannya. Maka laksanakanlah. Kenapa? Karena ketika malaikat mau mencabut nyawa kita, ya nanti ya, terus posisi kita dalam keadaan berwudhu atau suci, maka kita tercatat dalam keadaan kutibat lahu syahadatun. Ya, kita mati dalam keadaan mati syahid. Kalau mati dalam keadaan sedang punya wudhu. Diceritakan juga di zamannya Nabi Isa ada seorang perempuan yang solehah. Dia sedang membuat adonan roti di dapurnya. Kemudian dia melaksanakan sholat, melaksanakan sholat. Nah, ada iblis yang menyerupai perempuan yang sedang mau menggoda perempuan yang solehah tadi. Atas iblis itu berkata kepada perempuan yang sedang sholat itu, adonan yang kamu buat itu sekarang sudah terbakar. Nah, kan tapi perempuan soleh tadi tidak menoleh, tidak tergoda sama sekali. Sehingga iblis mencari jalan lain. Iblis mencari anaknya perempuan solehah tadi. Terus kemudian dimasukkan di dandangnya, panci buat adonan roti tadi. Nah, pancinya niku besar sekali. Nah, ketika dimasukkan panci niku, ternyata wanita solehah tadi enggak menoleh atas apa yang sudah terjadi. Sehingga datanglah suaminya. Ketika datang suaminya, ternyata suaminya itu melihat di panci yang panas tadi yang digunakan untuk membakar roti itu, adonan roti itu malah dalam keadaan bermain, enggak kepanasan, dalam keadaan bermain. Yang Pokok ja'alallah aqiqan ahmar, dan menjadikan di panci niku batu yang merah. Artinya dia itu bermain dengan batu-batu yang berwarna merah nih, anak kecilnya itu. Kemudian si suaminya ini menceritakan kabar tadi itu ke Nabi Isa. Lantas Nabi Isa memerintah suami tadi, panggillah istrimu, bawa ke sini. Kemudian oleh Nabi Isa ditanyai, wahai wanita, apa yang kau amalkan sampai Allah niku rela menjaga keluargamu? Saya
wahai Ruhullah, saya tidak pernah berhadas kecuali saya itu setelah berhadas saya berwudu, sehingga dengan saya mengistiqomahkan itu segala apa yang saya minta hajat saya selalu terkabul. Nah ini dua. Jadi wudu itu selain menjaga keamanan kita, keluarga kita, juga Allah selalu mengabulkan orang-orang yang menjaga wudunya. Dan saya juga pernah melihat salah satu redaksi, cuman belum hafal ya. Ternyata wudu itu juga silahul mukmin, juga bisa menarik rezeki yang non materi dan juga materi. Bisa dikatakan rezeki itu kenapa? Karena orang yang sedang berwudu niku nur, cahaya, sedang bercahaya-cahayanya. Ketika orang sedang bercahaya kan apa yang nampak niku dia ketahui. Ketika sudah orang itu mengetahui, maka dia akan bisa mengambil apa yang dia inginkan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, kan ya. Man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Sehingga dengan ilmu itu dia bisa mengharapkan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Mengetahui ini kan ilmuwan ya. Maka dari itu hendaknya diri kita untuk selalu menjaga wudu. Ya, semampunya. Syukur-syukur bisa istiqomah. Karena dengan wudu niku derajat pembersihan diri niku sudah nampak kalau zahir. Nanti akan sedikit demi sedikit akan meningkat ke selanjutnya, yakni pembersihannya secara batin. Gimana mau membersihkan batin kalau zahirnya masih kotoran gitu? Mungkin saja bisa kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.